pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat pagi, Om Swastiastu. Saat ini saya sudah berada di Pura Luhur Resi Markandeya, Dusun Sidomulyo, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Pemirsa dimanapun berada, ternyata di sebuah perkampungan yang letaknya di pinggir hutan pinus atau di tengah hutan pinus ini, ternyata ada umat Hindu di sini dan sudah memiliki tempat suci, yaitu sebuah pura seperti ini. Seperti apa kondisi pura ini? Mari ikuti saya melihat di dalam pura bagaimana kondisinya supaya kita lebih tahu. Ayo kita ikuti. Nah pemirsa, saya akan masuk ke dalam pura ini untuk melihat di dalam pura bagaimana kondisinya supaya kita tahu. Nah ini pemirsa, kondisi di Magya Mandala. Ini pura ini sudah memiliki candi kurung seperti ini. Ini adalah hasil karya dari umat Hindu sendiri di sini, baik itu membuatnya sampai mengukirnya dan sebagainya. Ini adalah hasil karya dari umat Hindu sendiri di Dusun Sidomulyo ini. Ini sudah ada patung penjaganya juga, sebelah kanan kiri. Ini sebuah patung penjaga, yaksa, yaksi, atau mungkin Cikrabala, Kingkarabala, atau yang lain. Kurang tahu, nanti kita akan meminta keterangan pada juru mangku maupun pada pengomong pura di sini. Kemudian ini ada bangunan ya, ini balai pasraman untuk balai pendidikan anak-anak yang dulunya bangunan ini sempat roboh dan direhab kembali atas bantuan dari Puskor di Indonesia. Baik pemirsa, mari kita masuk ke Jurahan Pura untuk lebih tahu kondisi di dalamnya. Yuk kita ke dalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah kondisi di Utama Mandala. Ini sudah bangunannya sudah permanen, sudah diplaster juga. Kemudian ini sudah ada balai pawedan yang sudah dibangun seperti ini. Kemudian ada bangunan Padmasana. Ini sebuah bangunan Padmasana yang sudah lama sekali. Pemirsa dimanapun Anda berada, sementara ini saya ambil posisi di sebelah kanan dari pura ini, itu tentang pembangunan balai pasraman. Ini bagaimana kisahnya, saya akan meminta keterangan pada Bapak pengomong pura di sini untuk menceritakan bagaimana sampai adanya pembangunan atau bangunan balai pasraman ini. Dulunya ini merupakan bangunan Balai Banjar. Balai Banjar yang sempat roboh sampai bertahun-tahun kita tidak bisa memperbaiki. Kemudian asal-usul daripada pembangunan Balai Pasraman ini terbentuknya suatu pasraman yang atas swadaya, kebetulan saya sendiri sebagai guru pasraman disupport oleh Pak Katijo ya dari Sumberjo. Ini mendirikan Balai Pasraman yang tadinya kita mengajar itu ada di balai itu ya, balai tajuk itu. Nah, balai tajuk itu dipakai untuk pasraman anak-anak. Kemudian atas usaha dari Pak Katijo merangkul Puskor Indonesia, kemudian sampai dibantu untuk membangun ini pasraman ini, terus diberikan tanah yang ada di bawahnya ini sampai ini sampai sungai. Sampai sungai ini. Sungai. Jadi kita sekarang ini kaya punya sungai. Jadi sekarang ini sudah terbangun seperti ini. Saya sangat berterima kasih sekali dengan Puskor Indonesia
terutama koordinatornya Bapak Katijo yang telah memberikan bantuan pada umat kami. Itu kisahnya. Jadi jari yang Balai Banjar yang roboh, kemudian dibantu dibangun Balai Pasraman ini. Karena ada gudang untuk menyimpan segala perlengkapan yang ada di pura ini. Kemudian bangku-bangkunya juga ada, masih ada, karena Pasraman ini juga sebenarnya masih berjalan, tapi karena pandemi jadi kita berhenti untuk mematuhi daripada peraturan pemerintah, kita harus social distancing. Kemudian kelanjutan pembangunan ini nantinya bagaimana? Apakah mau ada perkembangan pembangunan, mau di plafon atau di bagaimana kan ini? Iya, ini sudah kita rencanakan untuk memberikan plafon ini, tapi pengerjaannya ini masih tertunda. Oh iya, masih tertunda. Jadi sudah siap untuk membangun penyempurnaan, karena ini belum ada plafonnya, jadi masih perlu pembenahan. Nah, pemirsa, ini bangunan yang dulunya Balai Banjar kata dibilang itu sudah dulunya seperti ini roboh ya, kemudian terbengkelai sampai bertahun-tahun karena umat di sini hanya 14 kakak, jadi kemampuan untuk membangun kembali Balai Banjar ini belum mampu, sehingga ada kepedulian dari pihak Puskor Indonesia. Waktu itu adalah Bapak Ketua Dekornas, yaitu Bapak Bagus Ketut Susena, yang saya ajak langsung turun meninjau keberadaan Balai Banjar yang roboh ini. Kemudian beliaunya ada respon spontanitas untuk menggalang dana kepada para relawan Dharma se-Indonesia. Akhirnya bisa terkumpul dana, kemudian dibangun balai yang semacam ini. Nah, ini pemirsa, jadi sisa-sisa daripada Balai Banjar yang dulu yang roboh. Tempat ini fondasinya juga sudah tak retak. Ini karena di sebelahnya ini sudah sungai ini pemirsa. Ini sudah sungai yang sangat dalam, sehingga tanahnya ini sudah erosi, sehingga fondasinya banyak retak. Kemudian karena ini keadaan bahaya, maka membangunnya agak ke depan. Ini pemirsa sudah ini batas dari pura, batas lokasi pura sampai di bawah ini sungai yang cukup dalam. Ini adalah batas tanah yang diberikan oleh Puskor Indonesia pada umat kami sampai sungai yang itu. Kemudian ini ada sumber yang bisa dimanfaatkan untuk apa saja ini oleh umat kami di Sidomulyo. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ini adalah Petirtan, yaitu tempat untuk pengambilan tirta suci untuk kegiatan upacara di Pura Luhur Sri Markandeya, Dusun Sidomulyo ini. Ini sudah dibangun sedemikian rupa, dan itu sudah ada pelinggih Padmasarinya. Di sana itu adalah inti daripada sumbernya. Kemudian ini sumbernya satu sumber atau dua sumber ya Romo ini. Jadi yang satu di sana, kemudian di sana juga ada sumber juga. Ada ya. Jadi pemirsa, ini ada dua sumber ya, ada dua sumber yang cukup besar. Itu yang intinya di sana. Kemudian ada lagi sumber yang dari sebelah timur ya. Ini timur ini.
Yang besar itu yang ada Padmasari. Jadi saya bisa dilihat lebih dekat bagaimana kondisinya. Hati-hati Romo Mangku. Yes. Oke, Romo Mangku, ini saya ke pura ini mau mencari keterangan tentang keberadaan pura di sini maupun keberadaan umat di dusun ini, Pak Romo Mangku ya. Ternyata di dusun Sidomulyo ini yang terletak di tengah hutan pinus di lereng Gunung Raung itu ternyata ada umatnya nih Romo Mangku. Ya. Terus kira-kira mulai tahun berapa Romo Mangku ada umat Hindu di sini itu Romo Mangku? Umat Hindu yang ada di Sidomulyo ini tahun 1967. 1967 ya. Terus pertama kali mempunyai tempat suci itu kira-kira tahun berapa ini Romo? Dulu sebelum bisa membangun pura, sementara membuat betek. Ya. Pura darurat. Terus umat sedikit demi sedikit mengumpulkan dana, bisa beli tanah. Terus tahun 1994 ini bisa membuat Padmasana. Oh iya, langsung di tempat ini ya Romo? Ya, langsung di tempat ini. Terus ini status tanahnya ini membeli Romo ya? Ya, membeli ini. Membeli. Urunan dari umat. Urunan dari umat ya. Kemudian umatnya di sini ada berapa kakak Romo kira-kira? Kira-kira 12 kakak. 12 kakak, termasuk ada jandanya atau lengkap semua itu? Ya, ada jandanya satu. Oh, jandanya satu. 13 tambah 14. Ini dokter ini. Oh, Pak Anu. Bila. Oh, Pak Bila. Oh, jadi 14 kakak ya. Terus untuk pelaksanaan upacara Romo, upacara keagamaan di pura ini apakah masih memakai adat Jawa atau pakai adat Bali atau adat yang lain Romo? Ya kalau upacara ya sudah menjalankan dari Saran Parisade ya. Jadi untuk misalnya selamatan adat Jawa itu masih dijalankan? Masih. Itu berarti masih tidak bisa ketinggalan. Melestarikan warisan leluhur ya, kita masih. Tentang ya tradisi nah, sudah. Gitu. Kalau itu mulai melaspas pertama sampai sekarang ini kalau upacara feodalan tetap memakai adat Jawa ya, bergabung dengan perkembangan yang ada sekarang ini. Oh, iya. Jadi dikombinasikan. Ya bagus Romo, karena ini memang harapan dari lembaga keagamaan kita maupun dari organisasi keagamaan yang bergerak di bidang peningkatan pendidikan keagamaan dan sebagainya. Memang harapannya kita selalu melestarikan warisan leluhur kita. Jadi adat atau tradisi yang sudah turun-temurun dari leluhur itu untuk supaya selalu dilestarikan. Jadi Hindu itu tidak harus seperti ini, seperti orang Bali dan sebagainya, tidak. Jadi di mana Hindu berada, di situ kita laksanakan sesuai dengan tradisi tempat yang ditempati oleh agama Hindu. Baik di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Riau maupun Sumatera, itu sesuai dengan adat masing-masing. Jadi Hindu tidak bisa disamakan harus seperti ini. Terusnya Romo Mangku ini untuk upacara di pura ini tiap hari apa nih? Yang rutin Purnama Tilem, yang rutin. Purnama Tilem ya. Itu rutin. Kalau hari-hari besar, misalkan hari Tumpeng, hari raya, itu ya jelas upacara. Upacara. Ya. Misalnya ada acara khusus teman-teman Jawa ini, misalnya ada. Selain itu ada hari-hari khusus, misalnya hari-hari sakral, malam Jumat Legi atau sebagainya, itu pernah diadakan atau tidak ini? Belum ada. Tapi ya ada rencana, tapi belum diadakan ini. Baik Romo Mangku, untuk selanjutnya saya itu mengomong pura ini Pak Mariadi. Saya juga ingin tahu tentang
pembangunan pura dari awal sampai seperti ini ya, ini mungkin ada penambahan, penyempurnaan dan sebagainya. Ini terus sumber dananya dari mana ini Pak ngomong ya? Kalau pura ini Iya. murni dari swadaya umat. Kemudian kita pernah mendapatkan bantuan dari Puskor Indonesia, itu pembangunan Balai Pasraman. Juga iya. diberikan sebidang tanah mereng yang ada di utara pura ini sumbangan dari Puskor Indonesia. Kalau untuk yang pura ini semuanya swadaya dari umat. Terus pengerjaannya apakah dicarikan buruh atau dikerjakan sendiri nih? Semuanya swadaya, jadi Swadaya ya. tukangnya juga orang Hindu sendiri, penyandang dananya juga orang Hindu sendiri. Bahkan ini membangun yang pengapit ini malam hari, Pak. Malam hari karena iya. kita sendiri ngabdi biayanya nggak ada, jadi umat juga siang hari perlu mencari nafkah. Jadi kalau malam hari nganggur ngerjain ini. Oh iya, begitu Ya. semangatnya ini Ya. di sini untuk memiliki sebuah tempat suci ya yang nyaman dan bisa untuk digunakan kegiatan upacara keagamaan. Juga motifnya ini juga lain daripada yang lain karena ini ide dari umat sini sendiri. Iya. Bisa lumayan Bang. Jadi umat ini punya kreativitas punya kreativitas tersendiri dan juga atas ya kehendak kemauan usaha sendiri ternyata umat ini juga bisa. Untuk selanjutnya ini Pak ngomong ya, untuk bagaimanakah perhatian dari pemerintah kita, baik pemerintah setempat maupun pemerintah daerah tentang keberadaan pura di sini? Kalau Ada atau sudah pernah dibantu atau belum? kalau perhatian dari segi toleransi ada. Jadi kita toleransi sama umat yang lain itu dibantu oleh pemerintah, disarankan untuk rukun itu ada. Cuman kalau bantuan secara material, secara bantuan berupa uang atau benda apapun tidak pernah. Belum pernah. Dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, baik dari apalagi dari pusat nggak ada perhatian untuk itu. Terus dari lembaga keagamaan kita, baik dari Parisade atau Bimas Hindu, itu bagaimana? Dengan perhatian di pura ini, apakah pernah dikunjungi, pernah dibantu atau bagaimana? Kalau dari lembaga Parisade ini juga tidak pernah. Diberi penyuluhan pun juga nggak pernah. Oh iya. Kalau dari Pembimas ini pernah datang satu kali ke sini kurang lebih tahun 2016. Itu Pak Mismanto pernah datang ke sini pada waktu itu hari raya Galungan. Jadi sekaligus saya kasih mandat untuk berdharma wacana di sini. Sampai sekarang juga nggak pernah ke sini lagi. Jadi sosialisasinya terputus sampai di situ. Ya, mudah-mudahan nanti dari lembaga agama kita ada perhatian di pura yang terletak di hutan pinus ini, yang terpencil seperti ini dan umatnya hanya 14 kakak tadi ya. Jadi, sangat mengharapkan atas perhatian dari lembaga keagamaan baik Parisade maupun dari Bimas Hindu. Terus selanjutnya nih, bagaimana untuk pendidikan anak-anak di sini bagaimana? Seperti yang telah dibantu oleh Puskor untuk mendirikan Dharma Pasraman itu, pendidikan anak-anak berjalan baik, tetapi sudah 1 tahun lebih ini vakum, apalagi faktor pandemi ini benar-benar terhenti pendidikannya. Terus di sekolah itu sudah ada guru agamanya atau belum? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Kalau untuk khusus itu belum ada. Kalau di SMP ada, kalau di SD belum ada. Mudah-mudahan nanti lembaga kita bisa memikirkan hal tersebut demi kelangsungan pendidikan anak-anak kita. Terus selanjutnya ini, apa harapan-harapan ke depan tentang
umat di sini, baik juga pura ini ataupun umatnya, untuk harapan kedepannya bagaimana Romo Mangku atau Pak Romo, harapannya bagaimana? Apakah supaya semakin maju, anak-anaknya juga tidak lepas dan sebagainya, atau mungkin ada harapan-harapan dari lembaga itu ya ingin ada bantuan apalah, pendidikan atau penyuluhan, bagaimana harapannya? Sebenarnya kalau harapan dari umat sini tidak muluk-muluk ya, tidak terlalu muluk-muluk, asalkan kita mendapatkan perhatian itu saja kita sudah bersyukur. Ya. Jadi harapan kita ke depan semoga umat sini juga mendapatkan bantuan berupa penyuluhan ataupun materi, kemudian umat sini bisa mendapatkan kekuatan serada dan baktinya sehingga nantinya kegiatan di sini juga berjalan dengan baik. Itu saja harapan kami. Jadi yang penting intinya perhatiannya adalah berupa ya pendidikan itu dan penting. pembinaan, penyuluhan. Nah, itu kita sangat-sangat berterima kasih di sini. kasih. Jadi, kalau bantuan materi puranya sudah bagus ini sudah permanen, ya tinggal nanti menyempurnakan atau pembinaan saja. Tapi yang utama itu adalah penguatan serada itu. Serada. Ya. Sebab sebesar apapun bantuan yang kita terima berupa materi, kalau pendidikannya kurang, kita pemahamannya ini yang paling penting, pemahaman tentang agama kita ini. Ya. Dasarnya ini yang penting karena untuk kedepannya supaya mendapatkan regenerasi penerus yang sama-sama kuat gitu. Oke, Romo Mangku dan Pak Mongkura, sekira demikian untuk keterangan-keterangan sudah saya dapatkan. Mudah-mudahan nanti dengan tayangan ini ada perhatian dari lembaga kita, sehingga baik Parisada maupun Dimas ada yang rela ataupun sudi berkunjung ke tempat suci kita ini, dan sekaligus melihat bagaimana perkembangan umatnya. Jadi walaupun letaknya di tengah hutan pinus, ternyata masih ada umat kita yang masih semangat ya, menjalankan dharma agama. Ini kelangsungan daripada kejayaan Hindu ini sampai anak cucu kita gitu ya. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu.